Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan juga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat semua kan ya? Apa ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengaruh gaya terhadap benda diam maupun benda bergerak dengan kecepatan konstan. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis gaya berat, gaya normal, gaya tegangan tali, dan juga gaya gesek. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan peristiwa yang menunjukkan hukum 1 Newton. Dan yang terakhir, yang keempat, peserta didik dapat melakukan percobaan hukum 1 Newton berikut presentasi hasilnya terkait hubungan antara massa dan juga sifat inersia benda. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, siapa yang tadi berangkat ke sekolah naik mobil atau bis? Nah, kenapa ya kok ketika mobilnya ini tiba-tiba direm mendadak, tubuh kalian ini seakan-akan terdorong ke depan atau sebaliknya? Misalnya mobil atau bisnya diam, kemudian secara mendadak digas, maka tubuhnya itu akan terasa seolah-olah terdorong ke belakang. Kenapa ya? Iya ya, Bu, kenapa ya? Ya, peristiwa itu termasuk erat kaitannya dengan apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu hukum 1 Newton. Nah, sekarang Ibu ingin 3 orang maju ke depan perwakilan untuk melakukan demonstrasi sederhana. Jadi di sini Ibu sudah menyiapkan gelas, kemudian ada kertas HVS dan juga uang koin. Nah, yang harus dilakukan yaitu menyusun gelas, HVS, dan uang koin seperti berikut ini, di mana gelas terletak di bagian bawah, kemudian di atas gelas ada kertas HVS, dan di atas kertas HVS ada uang koin. Nah, yang perlu dilakukan apa? Yang perlu dilakukan itu adalah yang pertama, menarik kertas HVS secara perlahan. Kemudian yang kedua, kita ulangi kembali, namun kertas HVS-nya ini ditarik secara cepat. Nah, dari kedua hal itu, maka kita akan mengamati apa yang akan terjadi saat HVS ditarik cepat itu bagaimana, kemudian saat kertas HVS ditarik lambat itu bagaimana. Langsung saja kita mulai percobaannya. Untuk teman-teman yang lainnya bisa mendekat dan memperhatikan ya. Wah, sangat antusias sekali. Ini sangat gimana ya? Sangat penasaran sepertinya. Kira-kira apa tadi yang diperoleh ketika melakukan demonstrasi pada saat kertas HVS-nya ini ditarik secara perlahan? Gimana tadi hasilnya? Tetap diam, Bu, ikut kertas HVS-nya. Ya, dari apa yang sudah kita lakukan, ternyata ketika kertas HVS-nya ditarik secara perlahan, uang koinnya ini tetap diam atau dalam artian mengikuti HVS-nya. Jadi ketika digeser, uang koinnya tetap diam dan ini di atas kertas HVS
gerak kertas HVS-nya. Lalu bagaimana tadi ketika kertas HVS-nya ditarik dengan cepat? Kalau yang ini jatuh ke dalam gelasnya. Iya, betul sekali. Jadi tadi berdasarkan apa yang kita amati dan kita lakukan, ketika HVS-nya ini ditarik dengan cepat, uang koinnya malah jatuh ke dalam gelas. Seperti itu. Nah, siapa di antara kalian yang ingin menyimpulkan secara rinci dari apa yang sudah kita lakukan tadi mengenai demonstrasi uang koin yang ditarik dengan kertas HVS? Silahkan. Saya, Bu. Ya, Intan, silahkan. Bagaimana? Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi uang logam ini akan jatuh dan masuk ke dalam gelas karena uang logam itu akan cenderung mempertahankan keadaan diamnya walaupun kertas HVS-nya itu ditarik. Wah, tepat sekali apa yang disampaikan Intan. Terima kasih. Jadi, uang logam akan jatuh dan masuk ke dalam gelas karena uang logam itu akan cenderung mempertahankan posisi diamnya walaupun saat kertas HVS-nya itu ditarik. Lalu apa ya hubungannya dengan hukum 1 Newton? Karena kan kita sedang membahas hukum 1 Newton. Nah, dari apa yang sudah kita simpulkan ini, kira-kira bagaimana hubungannya dengan hukum 1 Newton? Bila dihubungkan ini bagaimana? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, Ibu ingin kalian mendiskusikan bersama kelompok mengenai demonstrasi sederhana yang sudah kita lakukan pada LKPD 1. Jadi, tugas kalian adalah melengkapi apa yang ada di LKPD 1, mendiskusikan bersama-sama dengan kelompok. Kelompoknya tetap seperti minggu kemarin, di mana ada 6 kelompok ya kemarin, dengan masing-masing kelompok ada 5 siswa. Bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya? Baik, waktu berdiskusi bersama kelompok bisa dimulai dari sekarang, Ibu beri waktu 30 menit. Silahkan berkumpul bersama kelompok masing-masing. Baik, waktu diskusi sudah habis ya, sudah 30 menit. Silahkan salah satu dari kelompok bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin dari kelompok 1 ya, silahkan siapa yang ingin presentasikan bisa ditampilkan LKPD-nya karena kita akan membahas secara bersama-sama dan berdiskusi tentang apa yang ada di LKPD 1 ini. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, Bu. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk yang pertama mengenai rumusan masalah, 1 yaitu apa yang terjadi dengan uang koin ketika kertas HVS ditarik secara perlahan. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi dengan uang koin ketika kertas HVS ditarik dengan cepat. Adapun rumusan tujuannya yaitu yang pertama, mengetahui pengaruh kertas HVS yang ditarik perlahan terhadap uang koin. Kemudian yang kedua, mengetahui pengaruh kertas HVS yang ditarik cepat terhadap uang koin. Dengan rumusan hipotesisnya yaitu uang koin akan tetap diam, dan yang kedua uang koin jatuh ke dalam gelas. Selanjutnya untuk data hasil pengamatan kegiatan 1, untuk kertas HVS ditarik secara perlahan dengan tenaga kecil yaitu uang koin tetap diam di atas kertas HVS, dan untuk HVS yang ditarik secara cepat, uang koin akan jatuh dan masuk ke dalam gelas. Untuk pertanyaan diskusi yang pertama, pada saat kertas ditarik secara cepat, gaya tarik sudah sempat bekerja pada uang koin, artinya pada uang koin sudah diberi gaya. Nah, untuk nomor 2, pada saat uang koin yang diam diberikan gaya tarik yang cepat, uang koin akan cenderung tetap diam. Yang ketiga, pada saat kertas ditarik secara perlahan, gaya tarik sudah sempat bekerja pada uang koin, artinya pada uang koin diberi gaya. Nah, untuk yang keempat, pada saat kertas ditarik secara perlahan dan kemudian dihentikan secara mendadak, uang koin akan cenderung tetap diam. Lalu kesimpulan yang kelompok kami dapatkan yaitu uang logam akan jatuh dan masuk ke dalam gelas karena uang logam tersebut akan cenderung mempertahankan posisi diamnya walaupun saat kertas HVS-nya ditarik. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu adalah 0 atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda yang awalnya diam itu akan tetap diam
dan benda yang awalnya bergerak akan tetap bergerak dengan kelajuan konstan. Nah, pernyataan inilah yang dikenal dengan hukum 1 Newton. Kecenderungan benda mempertahankan keadaannya, yaitu diam atau bergerak dengan kelajuan konstan, disebut kelembaban atau inersia. Untuk bagian pertanyaan, yang pertama, gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan suatu perubahan gerak benda. Kemudian sifat-sifat gaya yaitu 1, gaya dapat mengubah bentuk benda, gaya dapat mengubah arah benda, gaya dapat mengubah benda yang diam menjadi bergerak, gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi benda yang diam, dan gaya dapat mengubah kecepatan benda. Untuk macam-macam gaya yaitu pada gaya kontak adalah tarikan atau dorongan yang berhubungan langsung dengan benda. Contohnya ada gaya otot, gaya gesek, dan gaya pegas. Nah, untuk gaya non-kontak itu adalah tarikan atau dorongan yang tidak memerlukan kontak langsung antara dua benda. Dengan contohnya yaitu gaya magnet, gaya gravitasi, dan juga gaya listrik. Untuk yang nomor 4, pengertian dari gaya berat. Gaya berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada benda dan arahnya selalu menuju pusat bumi. Untuk bagian melukiskan gaya berat, untuk yang pertama bidang horizontal, gaya beratnya nomor 1, 2, 3 ini semuanya gaya berat selalu mengarah ke bawah. Kemudian untuk yang gaya normal, pengertiannya yaitu gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang sentuh antara dua permukaan yang bersentuhan dan arahnya selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Nah, pada bagian melukiskan gaya untuk yang bidang horizontal yaitu seperti pada gambar yaitu tegak lurus. Yang bidang miring ini agak miring karena mengikuti tegak lurus dengan bidang sentuhnya. Kemudian yang katrol ini tidak ada gaya normal karena katrol benda yang digantung ini tidak ada bidang sentuh. Jadi kelompok kami menyimpulkan bahwa tidak ada gaya normal. Untuk gaya tali, pengertiannya itu adalah gaya tegang tali merupakan gaya yang timbul pada tali akibat diberi suatu gaya luar. Arah tegangan tali ini menjauhi benda. Dengan hasil lukis gaya seperti pada gambar. Selanjutnya untuk gaya gesek. Pengertian gaya gesek yaitu gaya sentuh antara benda dengan bidang geraknya yang berlawanan dengan arah gerak benda. Dan hasil dari lukis gaya gesek, yang pertama tidak ada gaya gesek karena bendanya tidak diberi gaya. Kemudian untuk yang bidang miring tapi dalam keadaan diam terdapat gaya gesek arahnya ke atas, gaya gesek statis karena dia ini sebagai gaya yang menghambat baloknya ini bergerak ke bawah karena di keterangan soalnya itu tetap diam. Jadi kelompok kami menggambar arah gaya geseknya statis ke atas. Kemudian bidang horizontal bergerak dengan kecepatan konstan, arah gaya geseknya ke kiri dengan yang berlaku adalah F kinetis. Dan untuk bidang miring dengan kecepatan konstan, arah gaya geseknya ke bawah dengan gaya gesek yang berlaku adalah gaya gesek kinetis. Untuk soal yang terakhir tentang bunyi hukum 1 Newton, setiap benda akan diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Secara matematis dapat ditulis sigma F sama dengan 0. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih kepada kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kita beri aplaus terlebih dahulu. Nah, dari apa yang sudah kita didiskusikan tadi dan sudah dipresentasikan oleh kelompok 1, jadi kita ketahui bahwa hukum 1 Newton ini terjadi ketika sebuah benda ini resultan gayanya sama dengan 0 atau secara matematis dituliskan sigma F sama dengan 0. Maka ketika sigma F-nya ini sama dengan 0, benda yang awalnya diam akan tetap diam dan benda yang awalnya bergerak akan tetap bergerak dengan kelajuan konstan. Nah, seperti pada LKPD 1 ini, jadi tadi kan juga menguraikan gaya ya. Nah, di sini Ibu tampilkan contoh benda dan gaya yang bekerja pada benda diam tanpa pengaruh gaya luar. Jadi baloknya ini tidak dikenai gaya sama sekali. Tapi bukan berarti tidak ada gaya, karena pada sebuah benda yang diam itu selalu ketika menempel pada
permukaan atau menempel di atas meja atau lantai atau apapun itu, maka ia selalu memiliki gaya normal dan juga benda itu memiliki gaya berat. Jadi gaya normalnya ke atas dan juga gaya beratnya ke bawah karena itu adalah termasuk gaya gravitasi, pengaruh dari gaya gravitasi. Nah, di sini karena gaya yang bekerja ini pada sumbu Y, maka yang kita tinjau itu adalah sigma Fy sama dengan 0. Kenapa kok sama dengan 0? Karena kan kita konteksnya ini di hukum 1 Newton, bendanya diam. Jadi sigma Fy-nya sama dengan 0. Nah, kita uraikan gaya-gaya yang ada di sumbu Y, yaitu N dan juga W. Maka kita masukkan di mana N arahnya ke atas, jadi kita bisa memaknai N ini positif dan juga W-nya negatif. Maka N min W sama dengan 0. Dan kita peroleh hasilnya bahwa besar gaya normal ini akan sama dengan besar gaya berat untuk benda diam tanpa pengaruh gaya luar. Nah, untuk contoh yang kedua nih, dengan benda diam pada bidang datar yang kasar dan ada pengaruh gaya luar. Jadi baloknya ini kan balok ya. Jadi baloknya ini ditarik dengan gaya sebesar F. Nah, baloknya ini di atas permukaan yang kasar. Nah, kita tinjau dulu karena ada gaya pada sumbu X dan Y, maka kita tinjau pada sumbu X. Nah, di sini kita harus teliti bahwa bendanya ini diam. Jadi ada dua sebab benda itu diam. Yang pertama karena memang tidak dikenai gaya, yang kedua karena besar gayanya itu sama dengan gaya geseknya. Jadi kan ketika kita menarik suatu benda tapi tenaganya itu kecil dan sama dengan gayanya itu besarnya sama dengan nilai gaya geseknya, maka kan benda itu akan tetap diam. Jadi di sini konteksnya benda diam pada bidang datar kasar. Jadi untuk meninjau gaya pada sumbu X itu benda yang diam itu akan diperoleh F-nya itu lebih kecil dari gaya geseknya. Jadi F statisnya. Nah, sigma Fx-nya kita sama dengankan 0 dan kita uraikan gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X. Jadi ada F dan Fs. F min Fs sama dengan 0 sehingga kita peroleh bahwa besarnya gaya itu akan sama dengan besar gaya geseknya sehingga bendanya itu akan tetap diam. Nah, selanjutnya kita tinjau di sumbu Y sama seperti contoh sebelumnya. Jadi di sumbu Y ini ada N sama W. Jadi N min W sama dengan 0, diperoleh hasilnya N sama dengan W. Nah, selanjutnya tadi di LKPD ini pada bagian GGC. Ini Ibu cek tadi masih ada beberapa yang kurang teliti ya. Jadi yang pertama di gaya gesek ini kita disuruh meninjau gaya gesek pada bidang horizontal yang diam. Nah, ketika benda itu diam dan tidak dikenai gaya, maka itu juga tidak ada gaya geseknya. Lain halnya ketika ditarik dengan gaya sebesar F di bawahnya ya, bidang horizontal, nah bendanya ini bergerak dengan kecepatan konstan, maka disitulah akan ada gaya, tapi bukan Fs, melainkan Fk. Kenapa Fk? Fk itu adalah gaya kinetis, F kinetis. Jadi ketika benda itu bergerak, maka yang berlaku itu adalah Fk-nya, gaya kinetisnya. Yang dicontoh sebelumnya itu karena bendanya diam, maka yang berlaku itu adalah F statis atau gaya diamnya. Jadi kayak gesek diamnya. Karena ini sudah bergerak, maka F kinetisnya. Begitu ya. Nah, selanjutnya yang pada bidang miring, diam. Ini kenapa ya Bu? Kok ada gaya geseknya? Padahal diam, sama seperti yang nomor 1, bidang horizontal diam. Nah, sekarang kita bayangkan, misalnya kita menaruh balok pada bidang miring. Tentunya secara umum benda itu pasti kemungkinan akan merosot ke bawah. Tapi dalam konteks soal ini bendanya ini diam. Jadi kan pasti ada suatu hal yang
menghambat dari bergeraknya balok ini ke bawah. Apa itu? Nah, ini adalah gaya gesek statisnya. Jadi ada gaya gesek statis yang menahan balok ini untuk jatuh ke bawah. Makanya meskipun diletakkan di bidang miring, baloknya ini tidak bergerak karena ada gaya statis yang menahan. Gitu ya. Nah, karena bendanya ini miring, otomatis kan jatuh ke bawah. Nah, arah dari gaya gesek ini berlawanan dengan gaya yang dikenai. Jadi arahnya ke atas seperti itu ya. Karena kan baloknya kemungkinan jatuh ke bawah. Nah, gimana kalau baloknya ini didorong ke atas? Jadi karena gaya gesek ini berlawanan dengan gaya yang dikenai, maka untuk yang nomor 4 ini gaya geseknya ke bawah. Ini yang berlaku gaya gesek kinetis karena bendanya bergerak. Jadi begitu ya. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian, Ibu akan memberikan soal kuis untuk tugas di rumah. Jadi soalnya bisa diakses pada link yang tercantum, kemudian kalian kerjakan, kalian scan, kemudian jawabannya dikumpulkan di link yang tertera pada layar. Nah, banyak sekali apa yang sudah kita lakukan pada pembelajaran hari ini, mulai dari melakukan demonstrasi sederhana, berdiskusi, kemudian juga mengerjakan, membahas contoh-contoh soal dari penerapan hukum 1 Newton. Usai sudah pembelajaran kita pada hari ini, jangan lupa untuk mempersiapkan di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari hukum 2 Newton ya. Jangan lupa untuk dibaca dan dipahami terlebih dahulu. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.